Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Syahati Ramadan dari kelas R01 dengan NIM A1A32574. Di sini saya akan meresum buku bab 17 yang berjudul Liberalisasi Pendidikan Tinggi. Langsung saja kita masuk ke videonya. Pendidikan tinggi saat ini telah mengalami perubahannya makna yang sangat signifikan. Jika dahulu hanya dianggap sebagai kebutuhan tambahan, kini menjadi kebutuhan utama yang sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Hal ini juga dipengaruhi oleh globalisasi dan persaingan dunia kerja yang semakin ketat. Sehingga pendidikan tinggi menjadi syarat penting untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Di Indonesia sendiri, peningkatan jumlah mahasiswa menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan tinggi. Fenomena ini juga terjadi di negara lain seperti Korea Selatan dan Inggris. Menurut UNESCO, hal ini merupakan bagian dari transformasi menuju masyarakat berbasis pengetahuan. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu diimbangi dengan kualitas dan fasilitas yang memadai. Akibatnya, perguruan tinggi bersaing meningkatkan kualitas dan mulai mengejar status universitas kelas dunia yang memunculkan isu internasionalisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi. Internasionalisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi kini telah menjadi fenomena global. Mahasiswa dapat mengikuti pendidikan lintas negara melalui berbagai program, termasuk tanpa harus berpindah tempat secara fisik. WTO melalui GATS bahkan memasukkan pendidikan sebagai sektor jasa yang dapat diperdagangkan, sehingga terjadi pergeseran dari pendidikan sebagai hak sosial menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. World Bank juga mendorong reformasi pendidikan dengan menekankan efisiensi dan diversifikasi pendanaan. Hal ini meningkatkan peran sektor swasta dan menciptakan persaingan antar perguruan tinggi. Namun, dampaknya adalah meningkatnya biaya pendidikan yang tidak selalu terjangkau bagi semua masyarakat. Kritik dan ancaman liberalisasi. Liberalisasi pendidikan tinggi mendapat banyak kritik karena dianggap mengubah pendidikan menjadi komoditas ekonomi. UNESCO menegaskan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Jika diserahkan pada mekanisme pasar, maka akan muncul ketimpangan akses antara kelompok kaya dan miskin. Selain itu, dominasi sektor swasta dapat mengurangi peran pemerintah dan memicu ketidakadilan sosial. Liberalisasi juga berpotensi mengancam pendidikan publik karena mengurangi tanggung jawab negara dalam menyediakan pendidikan yang terjangkau untuk masyarakatnya. Bahkan, kebijakan global seperti GATS dianggap lebih menguntungkan negara maju dan belum sepenuhnya melindungi negara berkembang. Reaksi masyarakat di berbagai negara umumnya berupa penolakan terhadap kenaikan biaya pendidikan dan juga menurunnya kualitas. Di Indonesia, penolakan terhadap kebijakan menunjukkan kekhawatiran terhadap komersialisasi pendidikan. Di Eropa, demonstrasi terjadi akibat pemotongan anggaran pendidikan, dan di Korea Selatan, banyaknya perguruan tinggi justru menimbulkan masalah kekurangan mahasiswa. Sementara di Amerika Latin, protes besar terjadi karena dominasi sektor swasta yang membuat biaya pendidikan semakin mahal. Signifikansi isu liberalisasi pendidikan tinggi memiliki dampak luas. Pertama, mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Dan yang kedua yaitu berdampak pada masyarakat karena berkaitan dengan biaya pendidikan dan kesenjangan sosial. Selain itu, isu ini bersifat global, melibatkan banyak negara serta berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, mobilitas mahasiswa, dan fenomena brain drain. Liberalisasi juga memiliki dimensi politik karena kebijakan pendidikan menentukan arah pembangunan suatu negara. Liberalisasi pendidikan tinggi merupakan fenomena yang kompleks. Di satu sisi, dapat meningkatkan kualitas melalui persaingan dan kerjasama internasional. Namun di sisi lain, menimbulkan masalah dalam akses keadilan dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan sosial. Pemerintah harus tetap menjamin akses pendidikan, sementara sektor swasta berperan dalam meningkatkan kualitas.
Pada akhirnya, pendidikan tinggi harus tetap menjadi hak semua orang dan berfungsi untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.